pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Junita Maria Sandra Dorego, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2025 0120 905553. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Impres Sukabi kelas 4 fase B, mata pelajaran IPAS, materi wujud dan sifat benda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu, luar biasa, yes, yes, yes. Baik, sebelum melanjut ke pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Ketua kelas silakan maju. Berdoa siap. Berdoa mulai. Teman-teman yang ibu guru dalam berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas dan di bawah seperti Tuhan, tetapi bersama dengan jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, untuk ketua kelas terima kasih, silakan duduk. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menambah semangat belajar anak-anak. Adakah teman-teman hari ini yang tidak masuk? Hadir semua Ibu. Baik. Coba sekarang berdiri dan masing-masing perhatikan apakah sudah rapi dan bersih atau belum. Berdiri dulu, masing-masing lihat dari kaki sampai badan. Pakaiannya sudah rapi atau ada yang masih belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Ada sampah-sampah yang masih berserakan, silakan dibereskan dulu. Semua sudah bersih dan rapi? Sudah. Baik, silakan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Sebelum memulai pelajaran, ada kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama, yaitu ada 4. Yang pertama, berbicara jika diberikan kesempatan. Jadi kalau ibu guru belum kasih kalian kesempatan untuk berbicara, jangan bicara dulu. Bisa? Bisa. Baik, yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Selama proses pembelajaran, tidak boleh ada sampah-sampah yang berserakan di dalam kelas. Yang keempat, disiplin waktu. Saat ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan tugas, ada pula waktunya. Jadi harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bisa? Bisa. Baik, bisa lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu atau hari kemarin? Masih. Tentang apa? Makhluk hidup. Tentang makhluk hidup.
Sebutkan 3 makhluk hidup tersebut. Sebutkan 3 makhluk hidup tersebut, yaitu Tumbuhan, manusia. ya, tumbuhan, hewan, dan Manusia. Baik, coba sekarang jelaskan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Saya Bu. Ya, Aprilia silakan menjawab. Bernapas. Bernapas. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, Adnan. Bergerak. Bergerak. Ada lagi? Yana, silakan. Berkembang biak. Baik. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bernapas, kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak. Oke, kita beri tepuk salut untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Di sini Ibu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, ada berapa wujud benda yang Anda ketahui? Yang kedua, bagaimana sifat benda tersebut? Dan yang ketiga, mengapa kita menggunakan sendok untuk makan nasi dan menggunakan sedotan untuk minum jus? Apa yang membuat kita menggunakan alat makan yang berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita belajar bersama. Materi kita hari ini adalah tentang wujud zat dan sifat benda. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu melalui pengamatan video dan gambar serta diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi wujud dan sifat benda, padat, cair, dan gas yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Untuk memperlancar proses pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu sudah membagikan kelompoknya. Kelompok yang pertama, Aprilia, Tiffany, Vanessa, Henry. Kelompok yang kedua, Yana, Penny, Jessica, Ersi, dan Marco. Kelompok yang ketiga, Atna, Grace, Lani, Bayu, dan Boy. Adakah yang belum masuk dalam ketiga kelompok ini? Sudah semua? Baiklah. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video. Silakan mengamatinya dengan baik dan setelah itu ada tugas yang harus kalian selesaikan. Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya memiliki berat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat melarutkan berbagai zat.
Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat, secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita menonton video tadi, apa yang anak-anak ketahui dari tayangan video yang sudah ditonton? Saya Ibu. Ya, silakan anak. Yang video yang tadi saya nonton yaitu ada 3 wujud benda zat, yaitu cair, padat, dan gas. Ya, terima kasih Anas sudah menjawab. Contoh dari wujud benda padat. Saya Ibu. Ya, Priya. Ada sapu, buku, pensil, dan ballpoint. Baik. Yang berikut contoh dari wujud benda cair. Saya Ibu. Atna, silakan. Minyak, air, susu, dan madu. Satu tepuk 100 untuk Aprilia. Tepuk 100. 1. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerjanya ada 2, yaitu lembar kerja yang pertama, lembar kerja individu, dan lembar kerja yang kedua, yaitu lembar kerja kelompok. Baik, setelah Ibu membagikan lembar kerja individu, cara menyelesaikannya yaitu silakan mencari kalimat atau nama apa saja yang ada di dalam kolom itu, nama benda, dan silakan dilingkari lalu di bagian bawahnya itu diisikan. Misalkan benda padat yang terdapat dalam kolom itu, benda padatnya apa saja dituliskan di kolom yang benda padat. Begitupun juga benda cair dan benda gas. Bisa dipahami? Bisa. Silakan mengerjakan dalam waktu 3 menit. Kerja masing-masing ya. Sambil kerja lembar kerja individu, Ibu akan bagikan lagi lembar kerja kelompoknya.
Oke, baik. Bagi yang sudah menyelesaikan lembar kerja individunya, silakan melanjut ke lembar kerja kelompoknya. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Untuk yang lembar kerja kelompoknya, di sini diminta untuk mengguntingkan benda-benda dari 3 jenis wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi setelah kalian melihat gambar di lembar yang kedua ini, kalian silakan melihat benda-benda mana yang termasuk dalam 3 jenis benda wujud benda ini. Misalkan benda padat, kalian menggunting lalu tempelkan di lembar kerja kelompok, yaitu lembar kerja yang pertama ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Buku dari sini. Buku dari sini. Grace, lu tolong gunting dulu supaya setelah sih gelas itu ya gelas itu ya Setelah gunting-gunting, jangan lupa sampahnya dibereskan. Ketek dong. Sudah semua anak-anak? Sudah. Baik, waktunya pas. Sekarang kita ice breaking dulu. Biar lebih semangat. Semua berdiri keluar dari kursi masing-masing. Baik, sebelum presentasi, mari kita putar rodanya dulu supaya kita tahu kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu. Mari kita saksikan. Kelompok 2.
berikut mari kita saksikan. Ya, presentasi yang kedua dilaksanakan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 menjadi kelompok terakhir yang akan presentasi. Baik, untuk kelompok 2 silakan maju untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Lembar kerja yang pertama, kata yang kami temukan adalah 1. Buku, pensil, benda cair, minyak, air, susu, dan madu. Benda gas, angin, udara, uap. Yang termaksud wujud yang padat ada sepatu, lem, payung, mentega, botol minum, wujud zat cair. Ada air hujan, madu, kue, susu, sampo, jus jeruk, minyak curut, gas. Helium di dalam balon, uap dari bakso, asap kendaraan, oksigen yang dihasilkan tumbuhan, udara dalam balon, isi tabung oksigen. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2 sudah presentasi. Untuk kelompok 1 dan 3 apakah ada pertanyaan? Pas. Baik, kalau pas mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini lembar pertama kami, lembar individu yang kami temukan di sini dari benda padat yaitu sapu, buku, pensil, dari benda cair, minyak, air, susu, dan kami 4 wujud zat gas. Di sini ada isi tabung LPG, udara dalam balon, udara di dalam balon udara, asap kendaraan, udara dingin, uap nempel, angin kencang, tornado. Sekian, terima kasih. Baik, setelah mendengar hasil diskusi, hasil presentasi dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Pas. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, anak-anak, setelah kita berdiskusi dan presentasi, Ibu minta dari anak-anak buatkan kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa? Saya Ibu. Ya, Atma, silakan. Materi yang saya pelajari hari ini ada 3 macam wujud benda yaitu zat padat, cair, dan gas. Ya, terima kasih Atma. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, Aprilia, silakan. Dari benda zat padat ada bangku, meja, pensil, dan buku. Dan ada juga benda zat cair, ada minyak goreng, lotion dengan oli, ada wujud benda gas, itu ada angin, udara, dan uap. Baik, terima kasih telah menjawab. Ya, kita beri tepuk 100 untuk Atma dan Aprilia. Tepuk 100.
yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Seperti yang sudah kalian sebutkan contoh-contohnya tadi. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Nah, setelah berdiskusi dan presentasi, yang menjadi kelompok terbaik adalah kelompok 3. Mari kita beri aplaus. Untuk kelompok yang lain, di pertemuan berikutnya lebih bisa berinteraksi dan lebih bersemangat lagi. Bisa anak-anak? Bisa. Ada soal evaluasi. Kita kerjakan masing-masing. Siapkan satu kertas putih dan ballpoint. Silakan perhatikan soalnya di depan. Nomor 1, benda-benda yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya menjadi berikut ini. A. Padat, cair, dan uap. B. Cair, es, dan keras. C. Padat, cair, dan gas. D. Keras, lunak, dan sangat keras. Soal yang kelima. Benda gas mempunyai sifat titik-titik. A. Volume dan bentuknya tetap. B. Bentuk dan masanya tetap. C. Bentuknya tetap dan volumenya berubah-ubah. D. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Sudah? Kalau sudah, bisa dikumpulkan. Baik, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Yana, silakan menjawab. Belajar di dalam kelompok, nonton video. Ada lagi? Saya Ibu. Ya, Aprilia, silakan. Kami sangat senang kalian dapat menyanyi, bergoyang, dan berdiskusi. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua, apa harapan untuk pertemuan selanjutnya? Saya Ibu. Ya, Adna, silakan menjawab. Saya ingin kedepannya tetap seperti ini, belajar sambil menonton, bergoyang, dan berdiskusi kelompok. Ya, jawabannya benar. Mari kita beri tepuk salut untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud benda. Jadi anak-anak pulang bisa cari memang materi tentang perubahan wujud benda supaya di pertemuan berikutnya bisa ada gambaran tentang materinya. Bisa? Bisa. Untuk mengakhiri materi dan pembelajaran kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Doanya dipimpin oleh salah satu dari kalian. Doa siap. Doa